maka kita berpindah mazhab hanya pakai kwitansi, hanya pakai pencatat. Makanya para jamaah, nanti ketika saya jadi imam itu dua mazhab. Ketika bismillah di Al-Fatihah saya bismillah jahar, tapi ketika bismillah di ayat selanjutnya saya bismillah sir. Kenapa? Para jamaah mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Kenapa? Ketika saya selesai membaca surat Al-Fatihah, para jamaah pasti membaca Al-Fatihah lagi. Karena saya takut mengganggu para jamaah membaca surat Al-Fatihah, karena pasti akan buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, pasti buru-buru. Maka bismillah saya sir, karena tidak mau mengganggu para jamaah untuk membaca surat Al-Fatihah sampai selesai. Karena Rasulullah berpesan, siapa yang memilih imam di antara kamu, bila imam yang wa'amalukum, yang lebih alim di antara kamu, yang lebih tahu urusan keadaan makmumnya. Kalau makmumnya mayoritas bermazhab Syafi'i, maka diamlah dulu, selesaikanlah dulu makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Coba-coba ikhwan billah, inilah mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi bahan pembelajaran. Karena ini tidak ada, jarang dibahas di pengajian-pengajian. Ini hanya dibahas di Fakultas Syariah, Prodi, Perbandingan Mazhab dan Hukum, program studi Perbandingan Mazhab dan Hukum. Di situ ada ilmu perbandingan mazhab dan hukum. Maka disitulah hanya dibahas. Dan kadang-kadang berilmu-ilmu seperti itu tidak menyentuh sampai di masyarakat. Makanya saya beranikan diri itu. Untuk apa? Untuk memberi pembelajaran, membumikan ilmu syariat. Jadi setidaknya para jamaah setiap Jumat itu dapat ilmu. Karena apa? Rasulullah itu menjadikan yaumil Jum'ah bukan hari ke-6, tapi yaumil Jum'ah. Arti Jum'ah itu hari berhimpun, hari berkumpul, hari berjamaah. Makanya kita harus berjamaah. Kenapa? Diharapkan setiap Jumat kita mendapat ilmu dari sang khatib. Makanya khotib minimal harus sarjana strata 1. Karena mungkin yang hadir sih banyak yang sarjana strata 1, strata 2, bahkan strata 3. Lucu kalau khotib hanya tamat SMA, menceramai yang strata 1, strata 2, dan strata 3. Akhirnya ngantuk, banyak yang tidur, ilmu tidak dapat. Dan khotib hanya bisa membaca, copy paste, tidak pernah mempunyai karya sendiri. Itulah kenapa sarjana strata 1 itu hanya mengumpulkan teori, sarjana strata 2 itu mengemas teori, strata 3 menemukan teori. Maka skripsi itu isinya cuma kumpulan-kumpulan pendapat lalu disimpulkan. Kalau tesis isinya kumpulan-kumpulan, saya cenderung ke pendapat si B. Tapi kalau disertasi, kumpulan pendapat si anu, inilah pendapat saya. Dia sudah menjadi mujtahidan, sudah boleh berpendapat sendiri. Coba-coba ikhwan billah, mudah-mudahan dari khutbah yang singkat ini menjadi motivasi para jamaah untuk terus belajar ilmu agama sampai ke liang lahat. Ingat, Profesor Quraisyah mengatakan, kalau kita belajar Al-Quran sampai mati pun kita tidak akan pernah selesai. Hanya belajar Al-Quran dari ayat qauliyah, belum lagi ayat kauniyah. Karena ayat Al-Quran ada dua, qauliyah. Qauliyah yang berupa perkataan Allah, kauniyah yang berupa alam semesta. Termasuk kita adalah manusia, adalah ayat-ayat kauniyah yang hasil dari firman Allah Azza wa Jalla. Fakultas kedokteran itu tidak mengkaji fakultas ayat-ayat qauliyah, tetapi mengkaji ayat-ayat kauniyah. Maka seluruh saraf dan organ tubuh manusia itu termasuk ayat-ayat kauniyah Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu para jamaah, kita untuk menjadi orang baik pakai ilmu, menjadi anak yang baik pakai ilmu, menjadi anak yang soleh dan soleha pakai ilmu, jadi suami yang baik pakai ilmu, jadi istri yang soleha pakai ilmu, semuanya pakai ilmu. Jadi jangan tertipu kalau di medsos selalu dikatakan, oh tidak perlu berilmu, yang penting berakhlak. Ini goblok. Kenapa? Ini
akhlak malas mubah, ini akhlakul karimah. Pakai apa kalau tidak pakai ilmu? Ini akhlak yang buruk, ini akhlak yang baik. Pakai apa kalau tidak pakai ilmu? Ini suul adab, ini husnul adab. Pakai apa kalau tidak pakai ilmu? Semuanya pakai ilmu. Man ardat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man ardal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man ardahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa pengen bahagia di dunia dengan ilmu, siapa pengen bahagia akhirat juga dengan ilmu, dan siapa yang pengen bahagia kedua-duanya di dunia wal akhirah juga pakai ilmu. Oleh sebab itu para jemaah, kita malas-malasan tidak mau belajar ilmu juga tetap mati. Kita jihad di jalan Allah menuntut ilmu, serakah ilmu, karena yang dibolehkan serakah dalam Islam hanya serakah ilmu, tetap mati. Maka lebih baik mati dalam menuntut ilmu daripada mati di bermalas-malasan di atas tempat tidur. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senang menuntut ilmu. Karena apa? Ilmu adalah alat untuk kita menjadi bahagia dunia dan akhirat. Ingat para jemaah, Allah menciptakan surga bukan untuk orang-orang yang bodoh buat status. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal